Partai Komunis Cina gelar rapat pleno akan dorong Xi Jinping jabat 3 periode. Presiden Cina Xi Jinping akan memimpin rapat pleno Partai Komunis pada pekan depan. Dalam rapat itu banyak hal penting dan strategis akan dibahas, salah satunya terkait upaya mempertahankan pemerintahan Xi Jinping dalam jangka panjang. Dikutip dari France 24 Selasa 9 November, sekitar 400 anggota Komite Sentral Partai Komunis akan berkumpul di Beijing secara tertutup. Xi diperkirakan akan didorong agar mendapat masa jabatan ketiga dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin paling lama di Cina sejak Mao Zedong. Dalam rapat pleno minggu depan, tokoh-tokoh top akan membahas resolusi kunci sekaligus merayakan pencapaian utama partai dalam 100 tahun keberadaannya, tulis laporan berita lokal Xinhua. Partai Komunis Cina akan menggelar kongres besar pada 2022. Sebagian besar tokoh penting akan mendukung Xi agar bisa kembali berkuasa di periode ketiga. Terkait rapat pleno akan dilaksanakan secara tertutup, sebab sejauh ini mereka jarang melaksanakan rapat resmi secara terbuka. Seorang sarjana politik Cina, Wu Xiang, memberikan pandangan jelang rapat pleno Partai Komunis itu. Wu meyakini pleno itu akan memperkuat jalan Cina kembali ke ekonomi yang lebih terkontrol dan terencana, sama seperti upaya berkelanjutan Xi untuk mengatur perusahaan besar di berbagai sektor mulai dari teknologi hingga real estate. Xi Jinping bisa jadi presiden seumur hidup. Parlemen Cina resmi menghapus batas masa jabatan untuk presiden sejak 2018. Keputusan itu membuat Xi Jinping punya kemungkinan untuk terus menjabat lebih lama. Sebelumnya masa jabatan Presiden Cina mulai dibatasi sejak masa kepemimpinan Deng Xiaoping pada 1982. Kala itu, Deng membuat aturan agar Presiden negeri tirai bambu hanya bisa menjabat selama 10 tahun. Regulasi itu mencegah ada pemimpin lain bisa menjabat sebagai pemimpin seumur hidup seperti Mao Zedong. Namun pada akhir Februari 2018, Komite Sentral Partai Komunis Cina mengajukan revisi konstitusi mereka agar tidak ada lagi batasan masa jabatan untuk presiden. Setelah keputusan itu disahkan Parlemen Cina, Xi Jinping dapat menjabat lebih lama meski sebelumnya dia harus mundur dari jabatan presiden pada 2023. Keputusan ini juga meneguhkan kekuasaan Xi Jinping yang berkuasa sejak 2013 setelah pada Kongres PKC pandangan politik Xi masuk dalam konstitusi. Selain Xi, hanya Mao Zedong yang pandangan politiknya masuk dalam konstitusi PKC saat masih hidup. Xi Jinping meraih kekuasaan dengan menjadi sekjen PKC terlebih dahulu pada 2013. Dia berhasil menggait simpati rakyat Cina hingga akhirnya diangkat menjadi presiden. Xi dianggap memberantas korupsi dengan tegas dari dalam pemerintahan. Sejak berkuasa, Xi sudah menghukum lebih dari 1 juta orang karena korupsi. Xi Jinping dilaporkan lolos dari percobaan pembunuhan para lawan yang ingin menjatuhkannya. Presiden Cina Xi Jinping diduga telah lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh lawannya yang bersekongkol untuk menjatuhkannya agar tidak mendapatkan periode ketiga masa kepemimpinannya. Rencana para lawan Xi Jinping tersebut dikatakan oleh seorang pakar urusan Cina, Peter Hetzer. Dia mengatakan bahwa pejabat polisi dan miliarder yang sekarang sudah meninggal merencanakan untuk mengambil tindakan terhadap Xi Jinping. Hetzer mengakui tidak jelas apakah serangan ilegal mereka akan menangkap dan menahan Presiden Cina atau membunuhnya. Ancaman tampaknya nyata, misalnya wahyu besar adalah publikasi oleh 2 kantor berita orang dalam terinformasi dengan baik dalam ekosistem Cina, katanya dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari Express Jumat 22 Oktober. Mereka bukan People's Daily, mereka bukan Global Time, mereka bukan
bukan corong resmi Partai Komunis Cina, tetapi mereka dipandang semi-resmi, ditoleransi, dan berpengetahuan luas. Menurutnya, mereka menerbitkan sebuah cerita bahwa ada rencana polisi untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Xi Jinping ketika dia diharapkan untuk mengunjungi kota Nanjing. Diketahui beberapa pejabat tinggi polisi bersama dengan seorang miliarder dan dieksekusi karena korupsi pada Januari, dan pejabat lokal sekarang disebut-sebut mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan pada Xi Jinping. Itu dilakukan oleh para musuh Xi Jinping untuk mencegah dia menjadi presiden Cina untuk ketiga kalinya. Seperti diketahui, Xi Jinping telah menjabat sebagai presiden Cina sejak 2013 lalu, terpilih untuk yang kedua kalinya pada 2018. Ancaman yang tepat belum dijabarkan. Apakah mereka berencana untuk menangkap dan menahannya atau membunuhnya tidak disebutkan. Itu jelas merupakan plot yang serius dan orang-orang sekarang telah dibersihkan dan ditentang. Selain itu, Xi Jinping juga telah menghadapi tekanan signifikan atas masalah konflik dengan Taiwan. Michelle Soubritz dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia memperingatkan bahwa Xi Jinping sedang mempersiapkan militernya di Cina untuk merebut Taiwan. Dia berkomentar bagaimana pemimpin itu sangat ingin dan terburu-buru untuk menyatukan Taiwan dengan seluruh Cina. Dia menambahkan, satu-satunya cara yang akan dilakukan Xi Jinping untuk melakukan ini adalah melalui cara kekerasan. Saya pikir kita harus menganggap ini serius. Xi Jinping memang ingin menyatukan Taiwan dengan daratan sementara dia adalah pemimpinnya. Menurut Soubritz, Xi Jinping adalah orang yang terburu-buru dan satu-satunya cara untuk menyatukan Taiwan sekarang setelah apa yang dia lakukan ke Hong Kong adalah dengan melakukannya dengan paksa. Jadi ketika kita melihat penerbangan militer Cina itu semakin banyak masuk ke zona pertahanan udara Taiwan, kita perlu menganggapnya serius. Kita harusnya tidak hanya mengangkat bahu, katanya. Ada apa Xi Jinping? Cina minta warga timbun bahan pokok. Pemerintah Cina mendesak warganya untuk mulai menimbun bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Ini untuk memuluskan langkah penguncian atau lockdown setelah COVID-19 mulai kembali dideteksi di beberapa bagian negara itu. Mengutip AFP, situs Kementerian Perdagangan pada Senin 1 November meminta agar keluarga Cina mulai menyiapkan stok yang diperlukan dalam kondisi darurat. Kami meminta keluarga untuk menyimpan sejumlah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan keadaan darurat,